Film ini menceritakan tentang seorang pria setengah baya, di mana ia dijuluki seorang dosen yang sangat mengerikan alias dosen killer oleh mahasiswanya. Ia meninggal dengan sangat mengerikan dan tragis, dan arwahnya gentayangan. Untuk lebih lengkap mari simak langsung alur ceritanya. Latar dimulai dari sebuah kamar di mana terlihat seorang anak perempuan yang sedang mengerjakan tugas sekolahnya, sebut saja namanya Nisa. Nisa ini adalah anak dari seorang ayah, yang kita sebut saja namanya Bakti. Pak Bakti ini adalah seorang dosen di salah satu universitas yang terletak di kota Semarang. Terlihat Nisa sudah berjam-jam mengerjakan tugas, dan terlihat Nisa sangat kelelahan, kehausan dan kelaparan. Ketika ayahnya masuk ke kamar untuk mengecek apakah tugas yang dikerjakan Nisa udah selesai, tiba-tiba Nisa meminta izin untuk mengambil air minum dan sedikit makanan di dapur. Selesaikan dahulu tugasmu, barulah boleh mengambil minum dan makanan di dapur, ungkap ayahnya. Tanpa berani melawan, Nisa pun terlihat sangat kesal terhadap perlakuan ayahnya kepada dirinya. Tak lama kemudian, ayahnya keluar dari kamar. Terlihat Nisa sangat sedih, sambil duduk ia menangis, rasa sayang bercampur benci terhadap ayahnya. Memang sangat keterlaluan, anak sebesar Nisa ini belumlah pantas untuk digembleng belajar begitu keras. Dia masih punya hak buat bermain bersama anak seusianya. Melihat pintu kamar yang tidak terkunci dan tertutup rapat, diam-diam Nisa pergi ke dapur untuk mengambil minuman dan makanan. Kira-kira setengah jam berlalu, Pak Bakti pun kembali ke kamar Nisa untuk memeriksa. Namun hanya kamar yang kosong yang terlihat. Dengan begitu Pak Bakti pun memanggil-manggil Nisa ke semua sudut kamar, sampai ke sudut-sudut ruangan yang ada di rumah tersebut. Selagi memanggil-manggil, tiba-tiba terdengarlah suara benda jatuh dari lantai 2. Dan alangkah terkejutnya Pak Bakti, melihat yang jatuh itu adalah anaknya. Nisa terjatuh dari balkon rumahnya, dan tertancap oleh besi-besi runcing pagar rumahnya. Sangat tragis dan mengerikan sekali kejadian malam itu. Malam pun berganti pagi, suara burung-burung pun berkicau sendu di balik pepohonan. Terlihat sebuah rumah kecil yang sangat eksotik, di mana dihuni oleh seorang anak perempuan yang sangat manis yang kita sebut saja namanya Amel, dan seorang ibu yang bernama Darmi. Terlihat Amel sudah kesiangan dan sangat terburu-buru untuk berangkat ke kampus, di mana ia sudah ditunggu oleh ketiga temanya. Latar pindah ke kampus di mana Maya dan Fatah sedang berjalan di lorong kelas untuk melihat pengumuman kelulusan mata kuliah yang mereka ikuti. Ternyata Maya dan Fatah tidak lulus. Dan sangat disayangkan, mata kuliah mereka yang tidak lulus ini adalah mata kuliah yang dipegang oleh Pak Bakti. Tak lama kemudian datanglah Amir, satu teman mereka yang juga tidak lulus, termasuk Amel. Sewaktu mereka berjalan dan ingin menaiki tangga, tiba-tiba mereka bertemu Pak Bakti. Kalian harus sudah berada di kantor Bapak, dalam 15 menit ke depan, ungkap Pak Bakti. Akhirnya Amel pun sampai, dan akhirnya mereka bergegas untuk pergi ke kantornya Pak Bakti. Sambil terlihat kesal Pak Bakti langsung menceramahai mereka berempat. Sudah 20 tahun Bapak mengajar, baru kali ini ada yang tidak lulus, sangat memalukan ungkap Pak Bakti. Kira-kira mau ditaruh di mana muka Bapak terhadap dosen-dosen yang lain. Pak Bakti sangat merasa bersalah dan tidak becus mengajar mereka. Sekarang begini saja, kalian harus mengikuti semester pendek mulai Senin depan. Jam belajar dimulai dari jam 5 sore. Mendengar itu Amel pun angkat bicara, apakah tidak terlalu sore Pak, bantah Amel. Pak Bakti pun terdiam sebentar dan berpikir, oke kalau kalian tidak mau jam 5 sore, maka Bapak majukan jam 7 malam sambil mengeluarkan nada suara sedikit membentak. Mendengar itu mereka berempat hanya bisa mengatakan siap Pak. Alur pindah di mana terlihat Pak Bakti keluar dari rumah sakit. Ia berjalan santai di bawah remang-remang senja, dia melihat jam sudah pukul 5 sore, sedangkan jam mengajar masih 2 jam lagi. Hari pun sudah malam, dan Pak Bakti telah sampai di pangkalan becak di mana ia akan menaiki becak untuk menuju kampus di mana Amel, Maya, Fatah dan Amir telah menunggunya. Selagi ia ingin menyeberang, tiba-tiba boneka peninggalan Nisa terjatuh di tengah jalan. Pak Bakti kembali untuk mengambil boneka tersebut, namun kejadian memilukan itu pun terjadi. Pak Bakti pun meninggal dengan tragis dan sangat mengerikan. Ia tertabrak sebuah mobil dan terseret beberapa meter dan akhirnya meninggal dunia. Cerita pindah di mana Amel, Fatah, Maya dan Amir telah menunggu di ruang kelas. Sambil menunggu Pak Bakti terlihat Maya terlalu banyak cerita kepada Amel. Ia menceritakan sisi buruk keluarga Pak Bakti, dari istrinya yang meninggal karena kecelakaan sampai anaknya yang meninggal bunuh diri. Namun Amel menanggapi cerita Maya itu dengan santai dan dingin.
Sudah hampir pukul 7 Pak Bakti pun belum muncul. Sesekali Maya keluar melihat ke lorong kampus, masih juga belum ada tanda-tanda kedatangan Pak Bakti. Sepertinya Amir sudah terlihat tidak sabar, karena sudah menunggu sangat lama. Sudah hampir jam 8, Amir pun ingin pergi meninggalkan ruangan itu. Namun sewaktu mereka ingin pergi, terdengarlah suara hentakan tongkat. Itu pertanda Pak Bakti sudah sampai di lorong kelas. Akhirnya mereka pun bersiap dan mengeluarkan buku-buku untuk belajar. Dengan muka tertunduk dan langkah yang pelan, Pak Bakti memasuki ruangan belajar. Kali ini terlihat sangat aneh dari biasanya. Tanpa banyak bicara, Pak Bakti mengambil kapur dan mulai menulis di papan tulis. Sebelum memulai, Pak Bakti mengingatkan mereka agar tidak keluar kelas sampai pelajaran selesai. Tiba-tiba Maya menerima pesan singkat di handphonenya, dan alangkah terkejutnya, ia mendapatkan kabar kalau Pak Bakti telah meninggal dunia pukul 6:30 tadi. Lah terus siapa yang datang mengajar saat ini? Gumam di dalam hati Maya. Kemudian Maya menyuruh Fatah untuk melihat pesan singkat di handphonenya. Ternyata pesan yang sama yang diterima oleh Maya. Melihat itu mereka menjadi sangat merinding dan ketakutan. Dengan menggunakan sebuah cermin Fatah mengecek, apakah telapak kaki Pak Bakti menyentuh lantai? Lebih terkejut lagi mereka, ternyata Pak Bakti tidak menyentuh lantai. Fatah pun sangat ketakutan dan mengatakan kepada yang lain kalau ini adalah hantu. Kemudian Pak Bakti menunjukkan bentuk aslinya dengan muka yang sudah hancur, mengerikan yang berlumuran darah. Melihat itu Maya pun langsung tancap gas keluar dari ruang kelas. Amir, Amal dan Fatah tertinggal di belakang ketika ingin keluar mereka di-stop oleh Pak Bakti. Mau kemana kalian? Pelajaran belum selesai. Sudah larut malam Pak, ungkap Amel. Sudah larut malam, apa sudah tahu? Ungkap Pak Bakti. Lalu Pak Bakti pun menunjukkan kembali kondisi fisiknya yang mengerikan. Kali ini tidak berpikir dua kali, mereka pun langsung kabur. Cerita pindah ke rumah Pak Bakti di mana Amel, Maya, Fatah dan Amir pergi untuk ngelayat. Suasana malam dingin yang mencekam, terlihat jenazah Pak Bakti masih terlihat sangat menakutkan. Di sana Amel memperhatikan sekeliling dan melihat foto-foto Pak Bakti dan anak istrinya. Cerita kembali ke kampus, di mana keesokan paginya mereka berempat dipanggil oleh seorang dosen perempuan bernama Bu Yani. Mulai saat ini kalian ibu yang ambil alih, dan mulai lusa kalian ikut semester pendek bersama ibu. Dan satu lagi yang ibu minta kepada kalian, yaitu jangan menyebarluaskan cerita tentang arwah Pak Bakti yang masih gentayangan di kampus ini. Itu bisa menjadi cap buruk di mata masyarakat luar. Sepertinya arwah Pak Bakti tidak suka kalau mahasiswanya diajar oleh dosen yang lain. Tak luput dari terornya Pak Bakti, Bu Yani pun merasakan kengerian akibat gangguan arwah Pak Bakti yang menghampiri dirinya di rumahnya. Jangan ambil mahasiswaku, ungkap suara misterius yang terdengar samar. Mendengar itu Bu Yani pun merasa sangat ketakutan sekali. Dan pada akhirnya Pak Bakti menunjukkan wujud aslinya. Melihat itu Bu Yani pun berlari ketakutan dan menabrak sebuah lemari, dan sialnya lemari itu menimpa dirinya. Dan akhirnya Bu Yani berakhir di ruangan IGD rumah sakit. Di ruangan BM Universitas, terlihat Amel dan Maya mencoba mencari informasi tentang Pak Bakti, yaitu mereka mencari alamat-alamat kerabat Pak Bakti guna untuk menemukan jawaban kenapa sampai arwah Pak Bakti ini gentayangan. Karena biasanya, arwah yang gentayangan itu dikarenakan adanya urusan yang belum selesai semasa hidupnya. Lalu mereka mengadakan doa bersama di ruangan kelas. Terlihat Pak Ustadz sedang membacakan doa-doa agar arwah Pak Bakti tenang di alam sana. Malam itu sangat dingin dan sedikit berkabut, dan lampu berkedip-kedip menandakan mereka akan kedatangan arwahnya Pak Bakti. Benar saja tak lama kemudian arwah Pak Bakti muncul di tengah-tengah mereka. Yang anehnya, hanya mereka berempat saja yang bisa melihat kedatangan Pak Bakti. Akhirnya doa bersama pun selesai, Pak Ustadz dan yang lainnya kembali pulang. Cerita pindah keesokan malamnya di mana Amir berkunjung ke kamarnya Fatah. Masuk dengan tanpa permisi dan diam 1000 bahasa dengan gaya yang aneh, Amir langsung menuju ke rak-rak buku cerita di kamarnya Fatah. Tapi Fatah sepertinya tidak menyadari keanehan yang terjadi sewaktu Amir memasuki kamarnya. Fatah langsung melanjutkan membaca komik, namun seketika listrik pun padam. Fatah pun langsung bergegas keluar untuk memeriksa, namun tiba-tiba suasana mencekam menghampirinya dan pintu kamarnya pun tertutup dengan sendirinya.
Sangat terkejut sekali Fatah ketika ia berbalik, ternyata Amir sudah tidak ada di kamarnya. Tak lama kemudian Fatah dikejutkan dengan munculnya hantu Pak Bakti. Tidak lama setelah meneror Fatah, hantu Pak Bakti pun langsung berpindah tempat dengan sekejap ke tempat tinggal Maya. Maya pun diteror dan diisengi dengan sangat menakutkan. Berlari ke sana kemari sampai terengah-engah dan keletihan dan bercampur dengan rasa takut yang bukan kepalang, membuat Maya sangat putus asa dan depresi tingkat tinggi. Maya pun akhirnya jatuh dari lantai 5 dan tertancap oleh besi bekas bahan bangunan yang ada di lantai dasar. Ia pun tewas dengan mengenaskan akibat teror hantu Pak Bakti. Amel, Fatah dan Amir sepertinya sudah sangat berat dengan semua kejadian ini. Kenapa masalah ini harus menimpa kita dan merenggut nyawa Maya? Kita tidak bisa tinggal diam, ungkap Amel. Lalu mereka bertiga kembali di mana tempat Amel tinggal, sambil memikirkan cara untuk memecahkan masalah ini, di mana Amir mencoba memberitahukan kepada orang tua Maya kalau Maya telah meninggal dunia. Sepertinya tidak ada jalan lain, kita harus kembali ke ruangan belajar untuk menuntaskan pelajaran yang diberikan oleh Pak Bakti. Apakah kalian ingat? Kan Pak Bakti pernah berkata, jangan pernah meninggalkan kelas sebelum jam belajar habis. Namun kita tidak mengindahkannya. Pastilah ini penyebab arwah Pak Bakti gentayangan, karena tugas dia belum selesai untuk memberikan pengajaran kepada kita. Jadi dengan kata lain ada sesuatu yang belum selesai yang ia kerjakan semasa hidupnya, sampai dia meninggal dunia. Cerita pindah keesokan harinya, di mana Amel, Fatah dan Amir sedang berada di kampus dan masih membahas soal yang sedang mereka alami ini. Amel dan Amir sepertinya setuju untuk kembali ke ruang kelas, sedangkan Fatah tidak ingin kembali lagi ke sana. Namun setelah dikuatkan dan diberi semangat oleh Amel dan Amir, akhirnya Fatah pun setuju untuk kembali ke ruang kelas. Mari kita tuntaskan semua ini demi Maya. Akhirnya tepat sekitar jam 8 malam kurang mereka bertiga kembali ke ruang kelas untuk menuntaskan pelajaran yang belum selesai. Dari dalam kelas terdengar sayup-sayup hentakan tongkat Pak Bakti pertanda kehadirannya sudah sangat dekat. Mereka bertiga sangat tegang dan penuh kecemasan, ya wajar saja karena mereka akan didatangi oleh sosok arwah gentayangan yang akan mengajar mereka. Kali ini Pak Bakti masuk ke ruang kelas tanpa memperlihatkan wujudnya. Kapur pun melayang-layang menulis di papan tulis, dengan begitu menambahkan lagi kesan mistis dan gaib. Tiba-tiba kejadian yang sangat tidak masuk akal terjadi. Pak Bakti pun tiba-tiba keluar dari dalam papan tulis dan meneror mereka. Satu demi satu pun teror dilayangkan oleh Pak Bakti, sangat brutal dan tidak masuk akal. Terlihat Amir memukul dan menyayat-nyayat dirinya sendiri, tentu saja itu digerakkan oleh arwahnya Pak Bakti. Lalu Amir mencoba untuk menyakiti Amel dengan melemparnya sampai keluar ruang kelas. Kejadian di dalam ruangan itu menjadi sangat tidak terkendali. Terlihat Amel dengan kesakitan menahan tongkatnya Pak Bakti yang menancap di bagian luar lehernya, sedangkan Amir dan Fatah tampak sudah tidak berdaya. Sedangkan Amel sekali lagi terlempar menabrak kaca di mana puing-puing kaca banyak yang menancap di sekujur badannya. Dengan menangis dan rasa sakit yang teramat sakit, ia mencoba untuk melepaskan pecahan-pecahan kaca yang menusuk tangan dan bagian tubuhnya yang lain. Tiba-tiba terlihat arwah Pak Bakti ingin menghampiri dan sepertinya ingin kembali menghajar Amel. Seketika Amel melihat boneka kepunyaan Nisa, lalu ia mencoba untuk meraihnya. Setelah meraih boneka tersebut, Amel langsung mengarahkan boneka itu ke Pak Bakti. Melihat itu, arwah Pak Bakti pun sempat terhenti, ditambah Amel mengucapkan dan memberitahukan kalau semua ini bukanlah kesalahan Pak Bakti, melainkan kesalahan kami sendiri sehingga tidak lulus di mata kuliahnya Pak Bakti. Termasuk tentang kematiannya Nisa dan istrinya, semua itu bukanlah kesalahan Bapak, ungkap Amel. Lalu muncullah cahaya berwarna putih bersih di lorong kelas, ternyata itu adalah arwah Nisa. Sepertinya ia ingin menjemput ayahnya. Tak lama Pak Bakti datang dengan muka yang bersih dan menghampiri Amel, seraya ia akan pamitan untuk pergi bersama arwah putrinya. Sepertinya semua kata-kata yang keluar dari mulut Amel tadi sangatlah tulus, sehingga bisa meredam amarah Pak Bakti. Akhirnya Nisa dan Pak Bakti bersatu kembali dan pergi ke alam di mana semestinya mereka berada. Oke guys, sekian dulu ringkasan film kali ini.